Kerajaan di Nusantara. Sebelum dipimpin oleh seorang presiden, raja sudah lebih dahulu memerintah pada masing-masing kerajaan yang kekuasaannya timbul tenggelam, kemudian tersisa sejarahnya saja. Nah, jika kalian pernah belajar sejarah, maka nama-nama kerajaan yang akan dibahas berikut pasti begitu melekat. Terlebih, channel Data Fakta sudah menyiapkan daftar kerajaan yang dalam perjalanannya merupakan yang paling berpengaruh. Simaklah sampai habis. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Majapahit. Masih ingatkah kalian dengan sumpah untuk menyatukan wilayah-wilayah Nusantara di bawah naungan Majapahit oleh Patih Majapahit tersebut benar-benar terjadi dan pada akhirnya mengantarkan kerajaan yang berdiri tahun 1293 sampai tahun 1500 ini menjadi kerajaan paling berpengaruh di Nusantara. Setidaknya demikianlah Dick Loves menyebutkan dalam sejarah Indonesia modern tahun 1991. Dalam catatan tersebut disebutkan bahwa Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Bagaimana tidak, kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya ini menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk ekspansi hingga ke negeri-negeri seberang dari Semenanjung Malaya atau Malaysia dan Brunei, Temasek atau Singapura, serta sebagian Thailand dan Filipina. Bahkan menurut negara Kertagama, seperti dikutip dari buku Dinamika Islam Filipina, Burma dan Thailand karya Khairul Fuad Yusuf tahun 2013, tidak kurang dari 98 kerajaan pernah bernaung di bawah kekuasaan Majapahit. Mataram. Jika kalian ingin mencari tahu pengaruh kerajaan Mataram, mengunjungi Candi Prambanan atau Borobudur adalah salah satu jalannya. Bangunan kuno dengan arsitektur megah ini merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno yang sudah ada sejak abad ke-8. Sementara jika kalian pernah mendengar Mataram Islam, maka kerajaan tersebut mengacu pada kerajaan yang berdiri di akhir abad ke-16 dan kekuasaannya berlangsung sampai dengan abad ke-18. Ya, menurut sejarah, mengutip dari ulasan dalam Kopasyana, ada dua kerajaan Mataram, yakni Mataram kuno dan yang kedua adalah Mataram Islam. Meski begitu, dalam perjalanannya Mataram kuno yang berbasis Hindu-Buddha lebih sering disebut-sebut karena meski membahas Mataram Islam, sekalipun pembahasan Mataram kuno sekiranya masih terbawa. Berbicara tentang pengaruh, kerajaan Mataram memiliki sektor pertanian dan juga perdagangan yang sangat maju. Karenanya, tidak salah jika rakyatnya makmur dan punya pengaruh yang kuat di Pulau Jawa. Kutai. Kerajaan tertua di Indonesia ada di Kalimantan Timur, di dekat hulu Sungai Mahakam yang kemudian dikenal orang-orang dengan nama Kerajaan Kutai. Di awal berdirinya pada abad keempat, kerajaan yang dipimpin oleh Raja Kudungga ini cukup dikenal sebagai kerajaan Hindu biasa. Nah, barulah pada masa pemerintahan Raja Mula Warman, kerajaan Kutai menemui masa kejayaannya. Salah satu sebabnya karena saat itu di daerah Hulu Mahakam, tempat kerajaan berpusat, merupakan jalur perdagangan antara Cina dan India. Kerajaan Kutai mengalami kehancuran ketika rajanya saat itu, Maharaja Setyadharma, terbunuh dalam peperangan. Kematian Maharaja Setyadharma sekaligus penanda selesainya masa kerajaan Kutai. Singosari. Antara tahun 1222 hingga tahun 1292 lahirlah sebuah kerajaan yang didirikan oleh seorang pengawal setelah membunuh seorang aku bernama Tunggul Ametung di bawah kekuasaan kerajaan Kediri. Tahukah kalian siapa pengawal yang dimaksud? Dia adalah Ken Arok, pendiri kerajaan yang berpusat di utara kota Malang, sebuah kerajaan bernama Singasari atau Singosari yang kemudian hari didapuk sebagai penerus suksesnya kerajaan Kediri yang sama-sama berbasis di Jawa Timur. Kerajaan ini menemui masa kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Kertanegara yang dikenal sebagai raja terakhir sekaligus yang terbesar. Memimpin dari tahun 1272 sampai 1292, Kertanegara menjadi raja pertama